Bisa, di sini bisa, itu kontrak kerja mandiri bisa kita urus sendiri, semua sendiri, bisa lebih murah, Mmm, nggak oke. perlu bayar agen mahal. Tapi kan resiko tanggung sendiri. Kalau kita ada agen kan istilahnya ada yang bantuin kita ngomong, nggak diharapkan lah kalau kita ada masa itu nggak masuk dalam daftar harapan. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Mbak, kalau sesama orang Indonesia yang ada di Hong Kong nih, Mbak, bagaimana persatuan mereka ya, Mbak, ya? Apa saling berantem atau akur atau gimana? Kita di sini ketemu orang sesama Indonesia, kalau saya sendiri itu senang ketemu seperti ketemu saudara sendiri, meskipun kita belum pernah ketemu, nggak kenal dari entah berantah Indonesia bagian mana. Kalau saya, ini pribadi Mhm. saya senang ketemu mereka, nggak ada berantem, nggak ada ini itu nggak ada di sini. Kita kalau ketemu sama teman itu ya saling nyapa, bagus, malah bahagia bisa ketemu. Tapi kan Mhm. udah banyak di sini, setiap keluar rumah itu, oh orang Indonesia, jadi udah biasa seperti di Indonesia sendiri aja. Jadi Oh, di karena sini saking ketemu banyaknya. banyak. Jadi kita belanja ke pasar juga kebanyakan orang Indonesia. Jadi kita udah biasa aja. Oh, Jadi sebenarnya di enak, Mbak, sini ya kalau banyak, kan kalau ada apa-apa iya, bisa makanya bantu. makanya nggak mau Iya. pulang. Di sini toko Indonesia juga orang Indonesia semua yang jaga, teman-teman itu. Di sini Ah, kalau nikah orang sama orang sini kan bisa buka toko Indonesia, bisa apa, banyak di sini toko Indonesia, masjid juga banyak, toko Indonesia banyak. Terus organisasi-organisasi kita di sini juga banyak. Kebebasan kita, ibaratnya kebebasan kita terjamin lah di sini, asal jangan melanggar aturan aja. mmm, Kebebasan kita mau organisasi macam apa, mau melakukan apa, ada izin boleh, nggak apa-apa. Kita bisa ibaratnya eh, menyalurkan hasrat gitu, bisa bisa bebas di sini, Mbak. Nggak ada diskriminasi, nggak ada larangan apapun, nggak ada. Kita mau hidup kita di sini itu, kita mau lewat jalan mana terserah kita. Di sini kan banyak yang maaf maaf ya, mhm. banyak yang lesbi itu kan banyak. Jadi itu kan pilihan Ah, kita sendiri aja. mhm. Terus banyak yang cerai, banyak yang yang dugem, banyak apa, itu kan pilihan hidup kita kita masing-masing. Jadi nggak semuanya. Jadi di sini tuh kita mau masuk kemana itu ada jalannya, ada jalurnya gitu. Ada Tinggal jalan, milih kita yang mau mana ya, Mbak? kemana, iya, kita pilih Mhm. hidup yang mana, ada bebas, nggak ada yang larang. Betul betul. Mbak, pernah nggak sih dengar cerita dari teman-teman kalau misalnya mereka menggunakan agent, ternyata agentnya ini, nakal atau nyurangin gitu, pernah nggak sih, Mbak? Sering, pernah, banyak itu Gimana dulu. caranya Tapi mereka agent nyuranginnya, Mbak, tuh, Mbak? Maksudnya janji-janji nyurangin, bohong gitu? Mhm. oh, saya sendiri sih belum pernah ketipu agent, belum, alhamdulillah belum pernah ya. Mhm. Jadi dengar-dengar itu curangnya mereka itu, kalau kita ada masalah, agent nggak mau bantu, lepas tangan, angkat tangan. Kan kita di Oh, sini agent ibarat orang tua kita. Kalau kita ada masalah, kita lapor ke agent, mereka lepas tangan, kan kita pusing, bingung. ya. Jadi itu yang nggak tanggung jawabnya di situ. Terus kalau kita interminate, kita di sini ada majikan nggak bagus, kita komplain ke agent, majikanku gini 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 gini, mereka malah marahin kita, itu yang nggak bagusnya. Terus Ah, untuk masalah keuangan, masalah itu saya nggak begitu ngerti sih, jujur. betul. Kalau setahu saya, kalau ngebreak interminate kita harus bayar agent lagi, itu harus. Tapi untuk masalah di sini nggak bisa sih, itu nggak korupsi apa, nggak bisa, bener Mmm, deh. mhm. Soalnya kan udah ada akumulasinya. Jadi TKW yang kesini itu pinter-pinter, nggak bisa dibohongin. Tapi Mmm. sering ketipu. Ketipu sesama orang Indonesia juga ya, Mbak, ya? Iya, sesama Khas-khasnya orang ya. Indonesia. Iya, di sini Heeh. penipu.
Berarti sering kumpul-kumpul sama orang Indonesia Mbak ya, karena saking banyaknya di sana ya, sering ketemu. Iya, jadi di sini kita kalau tiap minggu itu kita kan ada kumpul-kumpul sama teman-teman. Sebelum COVID itu sekarang juga ada, jarang. Tapi saya ambil liburnya sekarang kan cari aman. Jadi sebulan sekali saya keluar bentar, cuma refreshing aja setengah hari gitu. Dulu waktu belum COVID sih kita kumpul-kumpul ngaji, makan bareng, kadang jalan-jalan rekreasi kemana, ke pantai, ke gunung, kemana tempat wisata bareng-bareng. Sekarang nggak bisa. Kita kan COVID, jadi kan di lockdown. Banyak yang nggak bebas lah. Terus kalau itu demi keamanan kita juga, kita di sini kan kerja ya Mbak ya. Kalau kita kemana-mana nanti ada apa-apa kan kita resikonya sendiri yang nanggung. Betul. Jadi demi kebaikan kita aja. Sudah berapa lama dikerja dengan majikannya sekarang, Mbak? Majikan yang sekarang ini saya baru jalan 2 bulan lebih. Baru yang majikan kemarin itu udah 5 tahun setengah lah. Udah lebih 5 tahun setengah majikan yang kemarin jaga anak. Terus yang dulu-dulu mah banyak. Tapi saya kerja di majikan dulu-dulu itu yang paling lama itu 7 tahun itu satu majikan itu yang di Yunlong itu. Jadi di sini itu kadang-kadang apa yang kita harapkan itu nggak sesuai dengan kenyataannya, itu nggak sesuai. Jadi jalanin aja. Kita jangan berpikir di sana enak, nanti gajinya gede, hidup aku bisa gini-gini, kerja sekian bisa ngumpulin uang sekian. Itu tergantung takdir lah. Kalau nasibnya kita baik, kita kerja setahun aja uang udah kumpul. Tapi kalau udah direncanakan begitu, kadang-kadang banyak yang leset. Jadi Melesetnya itu gimana, Mbak? Kan setiap bulan tetap dikasih gaji dari majikan, toh? Ya kalau majikan mah ngasih gaji ke kita, tapi kitanya kadang-kadang khilaf. Kita sendiri kadang-kadang. Nah itu kan kadang-kadang ada beli apa yang di luar rencana kita. Terus kalau di rumah ada keluarga yang nggak enak badan, keluarga sakit, kita kan otomatis harus kirim uang lebih. Jadi banyak kejadian yang tidak direncanakan itu terjadi. Jadi rencana kita itu kebanyakan gagalnya. Mbak, kalau Mbak sudah lama di sana, kenapa sih kalau ngelamar kerja tuh harus melalui agen, Mbak? Nggak bisa ya, misalnya lamar sendiri gitu, lihat di lowongan kerja terus lamar sendiri? Sekarang waktu kemarin belum COVID saya mandiri. Jadi kontraknya itu kita ke imigrasi itu mandiri, ke imigrasi Hongkongnya itu mandiri, kita bisa bikin sendiri nggak lewat agent. Tapi untuk sekarang kita kan cari amannya juga. Kalau kita mandiri nanti kita ada masalah apa-apa kita nggak tahu kan, mau curhat kemana, mau ngadu ke siapa yang bantu. Jadi kita cari aman, kita cari agent sekarang. Bisa di sini bisa itu kontrak kerja mandiri, bisa kita urus sendiri, semua sendiri, bisa lebih murah. Nggak perlu bayar agent mahal, tapi kan resiko tanggung sendiri. Kalau kita ada agent kan istilahnya ada yang bantuin kita ngomong, nggak diharapkan lah kalau kita ada masalah itu nggak masuk dalam daftar harapan. Ya mudah-mudahan nggak ada masalah. Iya. Kalau misalnya pernah nggak sih Mbak, misalnya ada orang yang kena masalah terus kedutaan bantu atau lebih banyak agent yang bantu? Kalau agent sih Newport aja yang bantu lebih banyak, itu sih kedutaan. Agent istilahnya agent itu Newport ngasih dukungan, ngasih bantuan, tapi yang 100% itu ya kedutaan sama sejarah benar salahnya kita itu aja, sama itu sejarah kitanya aja. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.